Kalau sudah, tinggal kita buka. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang itu adalah untuk fan belnya. Fan belnya kira-kira kondisinya seperti apa. Ini kita buka juga. Jadi ini memang wajib untuk diganti. Jangan sampai menunggu ini putus. Nah, jadi ini sudah agak gepeng dia. Oke, yuk langsung aja kita ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kasihan Pratama di ISP Channel. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita bumper dulu. Jadi sebelum kita ganti, kita bersihkan terlebih dahulu. Gunakan lap untuk membersihkan. Kita lap. Oke. Dah. Oke. Dah, kemudian kita pasangkan rollernya. Nih. Ini rollernya 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, jadi total rollernya ada 6. Oke, ada 6 dan ini tidak boleh dikurangi. Jadi kalau dia dikurangi, beratnya itu akan berubah. Bukan berat per rollernya, tapi ya berat per rollernya itu tetap sama, tapi nanti kinerjanya akan berubah ya. Nah, kadang ada yang dirubah menjadi lebih berat atau lebih ringan. Itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke start awal. Jadi maksudnya itu akselerasi awalnya. Kalau dia pakai yang agak berat, maka nanti pada saat dia start atau pada saat dia tarik gas pertama, itu tarikannya memang enak karena dia akan bermain di putaran bawah. Tetapi pada saat putaran tinggi, kecepatan motor itu rendah, tapi putaran mesin itu sudah tinggi, meraung. Nah, itu jeleknya. Tapi kalau dia ringan itu nanti putaran bawahnya itu agak berat, tapi putaran tingginya itu enak, kenceng larinya. Nah, cuman ya ada plus minus lah, kebutuhannya bagaimana. Tapi ini sudah dibuat standar oleh pabrikannya. Jadi ini yang kita gunakan. Ini karena memang sudah buatan standar, ya mau diapakan lagi? Sudah lebih nyaman, sudah lebih enak dan siap di segala kondisi. Oke, nah jadi kalau mau dirubah ya koreksi saya kalau salah tadi, kalau yang merubah berat dari rollernya. Oke, yuk kemudian kita pasangkan tutupnya. Ini sudah oke, kemudian kita pasangkan. Nah, pasang seperti ini dan terakhir kita masukin lagi. Kita pasang, udah. Kemudian kita lihat juga kondisi kopling sentrifugalnya. Ini kopling kampas kopling sentrifugalnya, dan ini kondisinya masih bagus banget. Jadi ketebalannya masih oke. Nih ketebalannya kelihatan ya. Kemudian kondisi permukaannya juga masih bagus. Jadi tidak perlu kita lakukan penggantian dan kita pasangkan ya. Nah, kemudian kita lihat juga kondisi dari drumnya. Drumnya ini juga masih bagus banget. Jadi nggak perlu diganti. Oke, yuk sekarang kita pasang. Nah, yang perlu diperhatikan kalau kita mau pasang lebih mudah dan lebih enak, kita pasangkan seperti ini. Oke, cara memasangnya itu adalah dengan cara kita tekan. Nah, ini kan kalau begini sempit nih. Nih, kalau kita pasangkan sempit banget, jadi kondisinya ini keluar dan ini harus masuk. Nah, ini kan sempit nih. Nah, ini harus masuk ke dalam supaya nanti lebih mudah kita pasang pada saat kita pasangkan pada dudukan pulinya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tekan. Oke, di sini kan ada pegas nih, kita tekan sampai dia terbuka. Setelah terbuka baru kita masukin. Nah, seperti ini. Nah, ini udah masuk nih. Setelah masuk baru kita pasangkan di dudukan pulinya. Yuk langsung kita pasangkan. Nah, fungsinya apa sih? Kenapa kok harus kita
masukin seperti ini. Jadi supaya pada saat kita pasangkan seperti ini, nah nanti teman-teman bisa perhatikan. Jadi jangan sampai mengalami kesulitan pada saat memasang ini. Oke. Nah, fungsinya itu nih di depan nih. Supaya pada saat pasang di bagian depan ini lebih mudah. Nih. Oke. Kemudian baru kita pasangkan puli bagian depan. Nah, karena di puli bagian depan ini harus pas. Jadi ini juga, ini adalah untuk starter kakinya atau kickstarter. Ini juga harus masuk nih, di sini ada gigi-giginya nih. Nah, di bagian tengahnya itu harus masuk di bagian sini. Setelah itu baru kita pasangkan bautnya. Pasang. Kita pasangkan. Sudah oke. Nah, baru bisa kita lepas. Nah, setelah kita lepas, baru kita pasangkan tutup puli belakang. Nah, di puli belakang itu juga ada gigi-giginya nih di tengahnya. Nah, ini yang akan meneruskan ke putaran roda belakang. Kita pasangnya di bawah sini. Oke. Nah, nih. Jadi supaya nanti pada saat kita mengencangkan dia menahannya pada bagian standar 2 ini. Ya. Kita pasangkan. Masangnya sama aja sih, kalau ngencengin mur atau baut itu sama. Arahnya ke kanan untuk Jepang. Nah. Oke. Kemudian ini kita kencangkan. Kita tekan ke bawah. Kemudian kalau belum kencang, kita tarik lagi. Tekan ke bawah. Oke. Sampai kencang. Jadi kita pegang. Pastikan ini kencang. Oke. Jangan sampai ini lepas, ya. Jadi pastikan murnya ini kencang. Oke, setelah itu baru kita buka ini pegangannya. Caranya bagaimana? Biar lebih gampang, kita miringin dulu. Nah, kita putar sampai longgar. Kemudian tinggal dilepas saja. Clear. Kemudian untuk bagian depan. Nah, ini untuk bagian depan kita pasangkan juga. Oke, sekarang kita kencangkan. Kita kencangkan dulu sampai dia kencang. Oke. Nah, kalau sudah, kita tahan. Kemudian kita putar. Sekali lagi. Oke. Kemudian kita putar sekali lagi. Ya. Ya. Kemudian kita kencangkan sekali lagi. Ya. Sudah kencang. Kita simpan, dan ini kita buka. Kemudian ini sudah selesai. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ini sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya tentang bagaimana cara kita membersihkan CVT. Silakan teman-teman bisa cek videonya di ISP channel. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita pasangkan covernya. Nah, kita pasangkan kembali covernya. Oke. Pastikan posisinya pas. Oke, ini
sudah oke, sudah pas. Nah, kemudian kita pasang dulu baut di bagian tengah. Nah, minimal dia nanti untuk berpegangan dulu. Oke. Kemudian kita kencangkan atau kita masukin bautnya sekedarnya aja. Jadi jangan terlalu kencang. Oke, sudah. Kemudian ini juga. Oke. Asal masuk aja. Nah, kemudian kita perhatikan nih. Nah, pada bagian sisi-sisinya ini sudah rapat nih, sudah oke. Kemudian baru kita pasangkan semua bautnya. Oke. Kita pasangkan sesuai urutannya yang tadi. Dari atas yang baut sedang. Kemudian baru baut yang pendek. Pastikan dulu dia masuk dengan menggunakan jari-jari ya. Jadi jangan langsung menggunakan kunci. Dan kalau pakai kunci juga pakai perasaan supaya tidak terjadi pemaksaan, karena memang itu sangat berbahaya kalau terjadi sebuah pemaksaan pada saat kita memasang baut. Karena itu bisa nanti terjadi miring dan kita paksa, akhirnya akan merusak drat yang ada. Dan kalau sudah dratnya rusak, itu yang berbahaya, bautnya bisa lepas dengan sendirinya. Kemudian kita putar sampai menempel aja. Udah menempel, ini juga menempel. Jadi semua sekedar menempel aja dulu, baru nanti kita kencangkan bersama-sama. Oke. Jadi jangan sampai kenceng, sekedar menempel saja pada permukaannya aja. Oke. Nih. Ya. Kalau sudah, baru kita kencangkan dari bagian tengah. Kenapa dari tengah? Karena supaya tekanannya itu nanti ke samping. Kita kencangkan. Kencangannya nggak usah langsung sekaligus. Sedikit-sedikit aja. Yang penting sama. Jadi mainkan feelingnya juga supaya semua bautnya ini mendapatkan kekencangan yang sama. Nah, setelah itu baru kita kencangkan terakhir, finishing. Oke. Dan ini juga pakai feeling ya, jangan terlalu kencang, karena ini sebenarnya hanya menutup saja, tidak menahan sesuatu. Jadi secukupnya saja. Ya, sip. Oke, nah sekarang kalau sudah selesai, kita bereskan alat-alatnya. Jadi setelah selesai kita lap. Oke. Dan kita bersihkan semua alat-alatnya. Ya. Kemudian alat-alat kita kembalikan. Oke, sudah selesai. Jadi tidak sulit ya, dan waktunya juga nggak lama untuk mengganti ini. Yang penting alat-alatnya lengkap sebenarnya, seperti yang saya bilang. Nah, jadi penggantian CVT ini sangat penting sekali. Jadi buat teman-teman jangan mengabaikan hal ini, karena memang
Ini sangat penting sekali. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, maka lakukanlah perawatan pada kendaraan Anda atau pada kendaraan teman-teman sekalian. Oke. Nah, jadi sudah selesai dan ini motor sudah siap digunakan. Dan cukup sekian vlog kita kali ini. Jadi semua sudah selesai kita kerjakan, dan nantikan vlog-vlog saya berikutnya tentang mengganti komponen-komponen yang lainnya yang memang harus wajib diganti, dan itu menyangkut tentang keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Oke. Nah, kemudian juga nanti kemungkinan saya ada project untuk mengerjakan karpet dasar dari mobil. Jadi nanti juga mungkin akan ada videonya. Ditunggu aja. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe ISP Channel, karena akan ada video-video menarik yang mungkin teman-teman bisa saksikan di channel YouTube ini. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.